Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hidayat, mahasiswa Universitas Raharja dengan NIM 1912424774. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi tentang manajemen proyek pada kegiatan semester pendek. Manajemen proyek itu suatu disiplin ilmu pada era tahun 1950-an. Amerika bangsa yang pertama kali menggunakan ilmu manajemen proyek. Henry James dapat dikatakan bapa dari ilmu manajemen proyek, dan namanya pun menjadi metode yang digunakan bernama Gantt chart. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara kontinu, berulang-ulang, dan berorientasi ke proses. Sebagai suatu proses yang terus-menerus, pekerjaan rutin tidak dianggap suatu proyek. Manfaat manajemen proyek. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. Yang kedua, meminimalkan tuntutan laporan rutin. Yang ketiga, mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan. Yang keempat, mengidentifikasi metode analisa peramalan. Yang kelima, mengukur prestasi terhadap rencana. Dan yang terakhir, mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampaui. Konsep manajemen proyek. Manajemen proyek sistem informasi ditekankan pada 3 faktor, yaitu manusia, masalah, dan proses. Dalam pekerjaan sistem informasi, faktor manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini dibuat. Pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut. Penyusunan proposal, penentuan metodologi dan sistem manajemen proyek yang digunakan, sampai dengan penunjukan tim dan instruksi untuk mengeksekusi proyek yang bersangkutan. Yang kedua, tahap analisis. Secara prinsip ada 2 aspek yang jadi fokus analisis. Yang pertama, aspek bisnis atau manajemen. Yang kedua, aspek teknologi. Selanjutnya ada tahap desain. Pada tahap desain, tim teknologi informasi bekerja sama dengan tim bisnis atau manajemen, melakukan perancangan komponen-komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perancangan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun, seperti sistem basis data, jaringan komputer, metode interfacing, teknik konversi data, metode migrasi sistem, dan sebagainya. Lalu ada tahap konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya dibangun. Selanjutnya tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis, karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan. Biasanya, pendekatan yang dipergunakan oleh perusahaan adalah pendekatan cut-off atau paralel. Setelah tahap implementasi, ada tahap pasca implementasi. Dari segi teknis, yang dimaksud dengan aktivitas-aktivitas pasca implementasi adalah bagaimana manajemen pemeliharaan sistem akan dikelola, seperti maintenance, support, and service management. Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akan mengalami perkembangan di kemudian hari. Hal-hal seperti modifikasi sistem, interfacing ke sistem lain, perubahan hak akses sistem, penanganan terhadap fasilitas pada sistem yang rusak merupakan beberapa contoh dari kasus-kasus yang biasa timbul dalam pemeliharaan sistem. Ada kesimpulan. Manajemen merupakan sebuah terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Lepas dari berbagai variasi proyek-proyek teknologi informasi yang ada, seperti pembuatan aplikasi, penerapan perangkat lunak, konstruksi infrastruktur jaringan, dan lain sebagainya, metodologi yang dipergunakan secara umum adalah sama. Setidak-tidaknya ada 6 buah tahapan yang harus dilalui: perencanaan, analisa, desain, konstruksi, implementasi, dan pasca implementasi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan sikap.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.